Hai semuanya, setiap manusia lahir dengan cerita yang berbeda-beda. Namun ada satu hal yang selalu sama. Kita semua membawa sisi terang dan sisi gelap dalam diri. Sisi terang seringkali ditunjukkan pada orang lain, ditampilkan dalam bentuk senyum, sikap baik, atau pencapaian yang kita bagikan dengan bangga. Namun di balik semua itu, ada sisi gelap yang sering kita sembunyikan. Baik karena rasa takut, malu, atau bahkan karena kita sendiri tidak berani menghadapinya. Sisi gelap ini bisa berupa sifat iri, amarah yang terpendam, rasa rendah diri, kegelisahan, hingga trauma yang belum selesai. Banyak orang berusaha menutupinya rapat-rapat, berharap sisi itu hilang dengan sendirinya. Padahal semakin kita menutupinya, semakin besar kemungkinan sisi gelap itu justru menguasai hidup kita tanpa disadari. Ketika kita berbicara tentang menemukan jati diri, kebanyakan orang hanya membayangkan proses yang indah, mengenali kelebihan, meraih mimpi, dan akhirnya bahagia. Namun kenyataannya, menemukan jati diri tidak selalu melalui jalan terang. Justru, seringkali kita harus masuk ke lorong gelap dalam diri kita sendiri sebelum benar-benar memahami siapa kita. Bayangkan seperti seseorang yang masuk ke hutan pada malam hari. Awalnya menakutkan, kita tidak tahu arah, penuh suara-suara asing, dan hanya ada sedikit cahaya. Tetapi justru dengan berjalan di kegelapan itu, kita belajar mengenali jalan, memahami tanda-tanda, dan akhirnya tahu bagaimana keluar dari hutan itu dengan pemahaman baru. Begitu juga dengan sisi gelap dalam diri kita. Ia bukan untuk dihindari, melainkan untuk dijelajahi. Banyak orang menganggap sisi gelap adalah sesuatu yang harus dibuang. Padahal sisi gelap justru bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal lebih dalam tentang diri kita. Misalnya, rasa iri yang sering dianggap buruk. Jika kita mau jujur, iri bisa memberitahu kita tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Ketika kita iri pada teman yang sukses di bidang tertentu, itu bisa menjadi petunjuk bahwa di dalam hati kita ada keinginan yang sama. Hanya saja selama ini kita mungkin belum berani mengakuinya. Begitu pula dengan rasa marah. Seringkali kita diajarkan untuk menekannya. Tetapi marah juga bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang penting bagi kita yang sedang dilanggar atau diabaikan. Jika kita bisa membaca pesan dari emosi gelap ini, kita bisa menggunakannya sebagai kompas untuk menemukan nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup kita. Menghadapi sisi gelap diri memang tidak mudah. Banyak orang lari darinya dengan cara menyibukkan diri, mencari hiburan, atau bahkan menenggelamkan diri dalam kesenangan semu. Kita scroll media sosial berjam-jam, menonton film tanpa henti, atau mengejar validasi orang lain hanya untuk tidak perlu berhadapan dengan kegelisahan dalam diri. Tapi sejauh apapun kita berlari, sisi gelap itu tetap ada di sana, menunggu untuk diakui. Semakin kita lari, semakin besar ia tumbuh di dalam bayangan. Sampai pada akhirnya, ia bisa muncul dalam bentuk yang lebih destruktif, depresi, kecemasan berlebihan, atau hubungan yang terus gagal. Disinilah letak paradoksnya. Kunci untuk menemukan jati diri justru ada pada keberanian menghadapi kegelapan dalam diri. Tidak cukup hanya mengenali apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bahagia, atau apa yang kita kuasai. Kita juga harus berani melihat sisi yang membuat kita takut, yang membuat kita merasa kecil, yang membuat kita merasa tidak layak. Karena di balik ketakutan itulah biasanya tersimpan petunjuk paling penting tentang siapa kita sebenarnya. Sama seperti berlian yang hanya bisa ditemukan di dalam tanah yang gelap dan keras, begitu pula dengan jati diri sejati kita. Ia tersembunyi di balik sisi gelap yang sering kita hindari. Orang yang benar-benar menemukan tujuan hidupnya biasanya bukan orang yang hidup tanpa masalah. Mereka adalah orang-orang yang berani menghadapi luka mereka, berdamai dengan sisi gelapnya, lalu mengubahnya menjadi kekuatan. Contoh nyata bisa kita lihat dari banyak tokoh besar dunia. Ada penulis yang menemukan inspirasinya dari depresi panjang. Ada seniman yang karyanya lahir dari rasa sakit. Ada pemimpin yang tumbuh dari kegagalan berkali-kali. Mereka tidak menemukan jati diri dengan hanya menatap cahaya, melainkan dengan berani masuk ke dalam kegelapan, menghadapinya, lalu membawa pelajaran itu ke permukaan. Dengan kata lain, sisi gelap diri bukan musuh, melainkan pintu yang harus kita lewati. Justru karena ada kegelapan, kita bisa benar-benar menghargai cahaya. Jika kita hanya hidup di zona nyaman,
Kita mungkin akan terus berjalan tanpa pernah tahu siapa diri kita sebenarnya. Tetapi dengan berani menghadapi rasa takut, rasa malu, rasa bersalah, atau bahkan kegagalan, kita sedang membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur, banyak dari kita sebenarnya sudah sering bersentuhan dengan sisi gelap diri. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Misalnya ketika kita merasa minder melihat orang lain lebih berhasil, ketika kita kecewa karena gagal padahal sudah berusaha keras, atau ketika kita menyimpan amarah yang tak terucapkan kepada seseorang. Semua itu bagian dari sisi gelap kita. Namun, alih-alih mendengarkan pesan yang terkandung di dalamnya, kita sering memilih untuk menolaknya dengan alasan tidak boleh berpikir negatif atau jangan merasa lemah. Padahal justru di balik perasaan negatif itu, ada kebenaran yang bisa menuntun kita lebih dekat pada diri sendiri. Rasa minder misalnya, sebenarnya bisa menjadi dorongan untuk kita lebih mengenal apa saja kekurangan yang perlu ditingkatkan. Rasa kecewa bisa mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan bagaimana mengatur ekspektasi. Bahkan, rasa amarah bisa memberitahu kita batas-batas yang tidak boleh dilewati oleh orang lain terhadap diri kita. Masalahnya, banyak orang dididik untuk menolak atau menyembunyikan sisi gelap ini. Sejak kecil, kita sering diajarkan untuk selalu terlihat baik, selalu kuat, selalu berprestasi. Kita jarang diajarkan cara yang sehat untuk menangani kegagalan, kesedihan, atau kelemahan. Akibatnya, saat dewasa kita tumbuh menjadi pribadi yang rapuh di dalam. Walaupun dari luar terlihat baik-baik saja. Kita bisa saja tersenyum di depan orang banyak, tapi saat sendiri dihantui rasa kosong, seolah tidak tahu arah hidup. Itu karena kita belum berani berdamai dengan bagian dalam diri yang selama ini kita tolak. Sisi gelap sebenarnya seperti bayangan. Bayangan selalu mengikuti kita, tidak peduli kemana kita pergi. Bayangan bukanlah musuh, ia hanya penanda bahwa ada cahaya yang mengenai kita. Sama halnya dengan sisi gelap diri, ia tidak muncul tanpa alasan. Kehadirannya selalu membawa pesan, entah tentang luka lama, kebutuhan yang belum terpenuhi, atau keinginan yang tidak pernah kita akui. Semua itu bisa kita temukan kalau kita mau membuka diri terhadap sisi gelap yang selama ini kita hindari. Tentu saja, menghadapi sisi gelap bukan berarti membiarkan diri tenggelam dalamnya. Ada perbedaan besar antara mengakui sisi gelap dan membiarkan sisi gelap menguasai kita. Mengakui sisi gelap artinya kita berani jujur pada diri sendiri, mengidentifikasi apa yang selama ini kita tekan, lalu mempelajarinya. Sementara membiarkan sisi gelap menguasai kita justru akan menghancurkan hidup. Misalnya, seseorang yang tidak mau mengakui rasa cemburu bisa akhirnya meledak dalam bentuk manipulasi atau sikap posesif. Atau orang yang menolak mengakui rasa takut bisa justru menjadi terlalu arogan dan akhirnya terjebak dalam keputusan salah. Jadi yang kita butuhkan adalah keberanian untuk melihat sisi gelap dengan jernih, bukan melawan mati-matian atau malah larut di dalamnya. Proses ini memang sering menyakitkan. Saat pertama kali kita mencoba jujur pada diri sendiri, mungkin kita akan kaget betapa banyak luka yang belum sembuh. Ada trauma masa kecil yang belum kita maafkan, ada kata-kata yang dulu menusuk hati dan masih kita simpan. Ada kegagalan yang membuat kita merasa tidak layak. Semua itu akan muncul ke permukaan saat kita mencoba menyelami sisi gelap. Tetapi justru disitulah proses penyembuhan dimulai. Karena luka yang diakui bisa diobati, sementara luka yang disembunyikan hanya akan semakin membusuk. Seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa sisi gelap bukan hanya beban, tetapi juga sumber kekuatan. Orang yang pernah merasakan jatuh dan bangkit lagi, biasanya jauh lebih kuat dibanding mereka yang tidak pernah menghadapi tantangan besar. Orang yang pernah terluka dan sembuh biasanya lebih peka dan lebih bijak dalam memperlakukan orang lain. Bahkan orang yang pernah merasa kehilangan bisa lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Semua itu lahir dari keberanian menghadapi sisi gelap diri. Dengan kata lain, sisi gelap bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah jalan menuju awal yang baru. Kalau kita berani menatapnya, kita akan menemukan arah hidup yang lebih jelas. Kita akan tahu apa yang sebenarnya penting, apa yang sebaiknya ditinggalkan, dan apa yang harus diperjuangkan. Dari sana, pelan-pelan tujuan hidup mulai terbentuk, bukan sebagai sesuatu yang datang dari luar diri, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Saat kita mulai berani menghadapi sisi gelap diri, ada satu hal yang perlu disadari. Proses ini bukan tentang menemukan jawaban instan. Banyak orang berharap begitu mereka menengok ke dalam, semua pertanyaan tentang hidup langsung terjawab. Padahal, kenyataannya lebih seperti perjalanan panjang yang penuh dengan belokan, rintangan, dan kejutan. Mungkin kita merasa sudah mengerti diri sendiri hari ini. Tapi besok, muncul pertanyaan baru yang membuat kita ragu lagi. Itu wajar.
Karena manusia bukanlah sesuatu yang statis. Kita terus berubah dan sisi gelap kita pun ikut berubah seiring pengalaman hidup. Justru dalam perubahan itulah kita belajar bahwa jati diri bukanlah sesuatu yang sekali ditemukan lalu selesai, melainkan sesuatu yang terus berkembang sepanjang hidup. Misalnya, ketika kita merasa marah karena diperlakukan tidak adil, itu bisa menjadi titik awal untuk memahami bahwa keadilan adalah nilai penting bagi kita. Tapi di momen lain, ketika kita merasa iri dengan keberhasilan orang lain, itu bisa membuka mata bahwa kita sebenarnya mendambakan pencapaian tertentu yang belum kita raih. Dari situ kita mulai menyadari bahwa tujuan hidup kita bukan hanya tentang apa yang membuat kita senang, tetapi juga tentang apa yang kita anggap bermakna. Dan makna itu seringkali muncul justru dari rasa sakit yang pernah kita alami. Ada orang yang menemukan tujuan hidupnya karena pernah gagal besar. Misalnya, seseorang yang dulunya bangkrut, lalu akhirnya belajar arti kerja keras, dan memutuskan untuk membantu orang lain menghindari kesalahan yang sama. Ada juga yang menemukan tujuan hidupnya setelah kehilangan orang terdekat, lalu terdorong untuk lebih menghargai waktu dan mencurahkan hidup untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Dalam semua kisah itu, sisi gelap, entah itu kegagalan, kehilangan, atau rasa sakit, justru menjadi pintu masuk menuju arah hidup yang lebih jelas. Jadi jangan heran jika kadang tujuan hidup kita muncul bukan dari hal-hal indah, melainkan dari hal-hal yang paling sulit kita terima. Tantangan terbesar dalam menghadapi sisi gelap adalah kejujuran. Jujur pada diri sendiri seringkali jauh lebih sulit daripada jujur pada orang lain. Kita bisa saja menipu orang dengan senyum dan kata-kata manis. Tapi menipu diri sendiri hanya akan membuat hati semakin hampa. Misalnya ada orang yang berpura-pura bahagia dengan pekerjaannya, padahal setiap hari ia merasa tertekan. Ada yang berpura-pura bahagia dalam hubungan, padahal sebenarnya hatinya dipenuhi luka. Semua kepura-puraan itu lahir dari ketakutan untuk menghadapi sisi gelap. Takut dianggap gagal, takut ditolak, atau takut sendirian. Tapi selama kita tidak jujur, kita akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama, tanpa pernah benar-benar tahu siapa diri kita dan apa yang kita inginkan. Kejujuran dengan sisi gelap bukan berarti kita harus menceritakannya ke semua orang. Tidak semua orang perlu tahu luka terdalam kita. Yang penting adalah kita sendiri berani mengakuinya di dalam hati. Saat kita bisa berkata jujur, "Ya, aku iri," atau "Ya, aku takut gagal," atau bahkan "Ya, aku belum bisa memaafkan," maka itu adalah langkah besar. Karena dari pengakuan itulah pintu menuju pertumbuhan terbuka. Tidak ada pertumbuhan tanpa kejujuran, dan tidak ada kejujuran tanpa keberanian menghadapi sisi gelap diri. Selain kejujuran, hal lain yang penting adalah penerimaan. Banyak orang mengira penerimaan sama dengan pasrah, padahal berbeda. Pasrah adalah berhenti berusaha, sementara penerimaan adalah mengakui kenyataan apa adanya tanpa menolak atau menutupinya. Misalnya, menerima bahwa kita punya kelemahan tertentu bukan berarti kita berhenti berkembang, tetapi kita tahu titik awal yang harus diperbaiki. Menerima bahwa kita pernah gagal bukan berarti kita menyerah, tetapi kita tahu pengalaman itu bagian dari perjalanan. Penerimaan membuat kita tidak lagi membenci sisi gelap, melainkan memandangnya sebagai bagian dari diri yang ikut membentuk siapa kita hari ini. Bayangkan jika kita hanya ingin melihat bagian indah dari diri kita, seperti orang yang hanya mau melihat siang tanpa pernah mau menerima malam.
hidup tidak akan seimbang. Justru karena ada malam, kita bisa menghargai siang. Justru karena ada kegagalan, kita bisa merasakan arti keberhasilan. Justru karena ada rasa sakit, kita bisa merasakan indahnya penyembuhan. Jadi sisi gelap bukan untuk dihapus, melainkan diterima sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Dari kejujuran dan penerimaan inilah, kita akan pelan-pelan melihat gambaran jati diri yang lebih jelas. Kita mulai tahu apa nilai yang kita pegang, apa mimpi yang benar-benar kita dambakan, dan apa luka yang bisa kita ubah menjadi kekuatan. Pada titik ini, tujuan hidup bukan lagi sesuatu yang kabur, melainkan sesuatu yang terasa lebih dekat, lebih nyata, karena lahir dari pengalaman kita sendiri, bukan dari tuntutan orang lain. Ketika kita sudah mulai menerima sisi gelap dalam diri, perjalanan berikutnya adalah belajar bagaimana mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Banyak orang berhenti di tahap penerimaan dan merasa cukup, padahal penerimaan hanyalah pintu masuk. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadikan sisi gelap itu sebagai bahan bakar untuk melangkah maju. Bayangkan seperti api, ia bisa membakar dan menghancurkan, tapi ia juga bisa menghangatkan dan menerangi. Sisi gelap juga begitu. Jika kita biarkan liar, ia bisa menghancurkan diri kita sendiri. Tapi jika kita kelola dengan benar, ia bisa menjadi sumber kekuatan terbesar. Misalnya, rasa takut gagal yang dulu membuat kita terjebak dalam keraguan bisa diubah menjadi motivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik. Rasa iri yang dulu hanya membuat hati panas bisa menjadi bahan refleksi tentang apa sebenarnya keinginan terdalam kita. Lalu kita mulai bergerak untuk meraihnya. Bahkan, luka masa lalu yang selama ini hanya jadi beban bisa diubah menjadi sumber empati dan kebijaksanaan. Orang yang pernah merasakan pahitnya ditinggalkan biasanya akan lebih menghargai kehadiran orang lain. Orang yang pernah jatuh berkali-kali biasanya akan lebih kuat saat menghadapi rintangan baru. Semua itu hanya mungkin terjadi kalau kita mau mengolah sisi gelap, bukan sekedar menerimanya lalu berhenti. Dalam proses mengolah sisi gelap, kita juga belajar tentang kerentanan. Banyak dari kita diajarkan sejak kecil untuk selalu kuat, tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh menangis, tidak boleh kalah. Padahal justru saat kita berani menunjukkan kerentanan, kita membuka jalan untuk tumbuh. Kerentanan bukan berarti kita lemah, melainkan kita berani jujur bahwa kita tidak sempurna. Dan menariknya, ketika kita berani jujur tentang ketidaksempurnaan itu, kita justru lebih mudah menemukan hubungan yang tulus dengan orang lain. Karena manusia pada dasarnya terhubung bukan lewat kesempurnaan, tetapi lewat luka dan perjuangan yang sama-sama kita alami. Bayangkan seseorang yang selalu tampil sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah gagal, selalu terlihat kuat. Mungkin dari luar ia dikagumi, tapi sulit bagi orang lain untuk benar-benar merasa dekat dengannya. Sebaliknya, ketika seseorang berani bercerita tentang jatuh bangunnya, orang lain akan merasa, aku juga pernah merasakannya. Dari situlah tumbuh rasa keterhubungan yang lebih dalam. Jadi, sisi gelap yang kita kelola dengan baik bukan hanya membantu kita menemukan diri sendiri, tapi juga membuka jalan untuk hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Selain kerentanan, sisi gelap juga mengajarkan kita tentang batas. Banyak orang hidup tanpa sadar melampaui batas dirinya sendiri hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Kita sering memaksa diri untuk terlihat baik, untuk menyenangkan orang, untuk selalu ada bagi semua orang, sampai akhirnya kita kelelahan dan kehilangan arah. Padahal dengan mengenali sisi gelap, kita bisa tahu di mana batas kita. Rasa marah misalnya bisa memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar. Rasa lelah yang berlebihan bisa memberi tanda bahwa kita butuh berhenti sejenak. Dengan mendengarkan sisi gelap itu, kita belajar berkata tidak pada hal-hal yang merusak diri dan berkata ya pada hal-hal yang benar-benar penting. Mengolah sisi gelap juga berarti kita tidak lagi membuang energi untuk melawannya. Banyak orang yang menghabiskan waktu dan tenaga untuk menolak rasa takut, menolak rasa sedih,
atau menolak rasa cemas. Semakin ditolak, semakin besar ia tumbuh. Tapi ketika kita menerima lalu mengolahnya, energi itu bisa diarahkan untuk hal-hal produktif. Alih-alih melawan rasa takut, kita menggunakannya sebagai tanda untuk lebih siap. Alih-alih tenggelam dalam rasa iri, kita menjadikannya kompas untuk menemukan tujuan pribadi. Alih-alih terjebak dalam luka, kita menjadikannya pelajaran hidup yang membentuk kebijaksanaan. Energi yang dulu habis untuk melawan diri sendiri, kini bisa dialirkan untuk membangun masa depan. Pada detik ini, kita mulai menyadari bahwa sisi gelap sebenarnya adalah guru. Ia mengajarkan kita tentang siapa diri kita sebenarnya, apa nilai yang kita pegang, apa luka yang masih perlu sembuh, dan apa arah hidup yang perlu kita tuju. Guru ini mungkin keras, pelajarannya kadang menyakitkan, tapi justru itulah yang membuatnya berharga. Sama seperti guru di sekolah yang paling tegas, biasanya justru memberi pelajaran yang paling membekas. Begitu juga dengan sisi gelap. Ia mungkin sulit dihadapi, tapi pelajaran darinya bisa menjadi fondasi kuat untuk perjalanan hidup. Dan dari pelajaran itu, perlahan, kita mulai melihat cahaya di balik kegelapan. Kita tidak lagi melihat sisi gelap sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari diri yang justru membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Kita mulai memahami bahwa jati diri bukan tentang menampilkan sisi terbaik saja, melainkan juga tentang keberanian menerima dan mengolah sisi yang terburuk. Tujuan hidup pun tidak lagi terasa seperti sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata, karena lahir dari perjalanan kita sendiri, dari luka, dari kegagalan, dari rasa takut, yang semuanya kini berubah menjadi pijakan. Setelah kita bisa mengolah sisi gelap menjadi kekuatan, pelan-pelan kita mulai merasakan adanya kejelasan dalam arah hidup. Jati diri yang tadinya samar, kini terasa lebih nyata. Kita tidak lagi sekadar berjalan mengikuti arus, tapi mulai tahu kemana langkah ini harus menuju. Namun, penting untuk diingat bahwa menemukan jati diri bukan berarti kita tiba-tiba punya hidup yang sempurna. Hidup tetap penuh dengan tantangan, masalah, dan pertanyaan baru. Bedanya, kita kini punya pondasi yang lebih kuat karena sudah berdamai dengan sisi dalam diri yang dulu kita tolak. Kita tidak lagi mudah goyah hanya karena satu kegagalan atau satu penolakan. Sebab kita tahu, semua itu hanyalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Dalam tahap ini, seringkali kita mulai menemukan pola dalam hidup kita sendiri. Apa yang dulu kita anggap sebagai kebetulan, ternyata punya makna. Misalnya kegagalan demi kegagalan di bidang tertentu, ternyata mengarahkan kita pada jalan yang lebih sesuai dengan diri kita. Pertemuan dengan orang-orang tertentu, bahkan yang sempat menyakiti, ternyata memberi pelajaran penting yang membentuk cara pandang kita sekarang. Semua kejadian, baik indah maupun menyakitkan, mulai terasa saling terhubung. Dan dari pola itu, kita belajar bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa alasan. Bahkan sisi gelap yang dulu terasa berat sekalipun, kini bisa kita lihat sebagai bagian dari jalan menuju tujuan. Ada kalanya, di titik ini, kita mulai merasa lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena kita tidak lagi takut pada sisi diri sendiri. Kita tidak lagi menganggap rasa takut, cemas, atau kecewa sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang wajar. Kita mulai bisa mendengarkan perasaan tanpa buru-buru menolaknya. Kalau sedang marah, kita belajar duduk sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang dilanggar dari dalam diriku? Kalau sedang iri, kita bertanya, apa sebenarnya yang aku inginkan? Dengan begitu, sisi gelap yang dulu menakutkan berubah menjadi alat refleksi. Ia tidak lagi mengendalikan kita, tapi kita yang menggunakannya untuk mengenal arah hidup lebih dalam. Pada saat ini pula, tujuan hidup kita seringkali berubah bentuk dari sesuatu yang egois menjadi sesuatu yang lebih luas. Dulu, kita mungkin hanya ingin sukses, ingin dipuji, atau ingin diakui. Tapi setelah melewati proses menghadapi sisi gelap, kita mulai sadar bahwa hidup bukan hanya soal diri kita sendiri. Kita mulai ingin memberi makna juga untuk orang lain,
Orang yang pernah terluka biasanya ingin membantu orang lain agar tidak merasakan luka yang sama. Orang yang pernah gagal biasanya ingin membagikan pengalamannya supaya orang lain bisa belajar. Orang yang pernah kehilangan biasanya lebih menghargai kehadiran orang-orang yang ia cintai. Dari sana, tujuan hidup kita mulai meluas. Tidak hanya soal kebahagiaan pribadi, tapi juga soal kontribusi untuk dunia sekitar. Tujuan ini tidak harus selalu besar. Tidak semua orang harus menjadi tokoh terkenal atau mengubah dunia. Kadang tujuan hidup sesederhana merawat keluarga dengan penuh cinta, menjadi teman yang setia, atau bekerja dengan integritas. Justru tujuan-tujuan kecil yang lahir dari hati biasanya lebih tulus dan bertahan lama. Dan seringkali, justru tujuan sederhana itu yang membawa dampak besar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang penting, tujuan itu lahir dari perjalanan kita menghadapi diri sendiri, bukan dari tekanan atau standar orang lain. Di titik ini juga, kita mulai merasakan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Karena kita sudah berdamai dengan sisi gelap diri, kita tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar. Kita tidak lagi merasa harus selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kita bisa lebih tulus dalam menjalin hubungan, karena kita sudah tahu siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, ketika kita tidak lagi terjebak dalam topeng kesempurnaan, orang lain justru lebih mudah merasa dekat dengan kita. Hubungan pun menjadi lebih nyata, lebih apa adanya, bukan sekedar basa-basi atau pencitraan. Yang juga penting dalam tahap ini adalah munculnya rasa syukur yang lebih dalam. Bukan hanya syukur atas hal-hal baik, tapi juga syukur atas masa-masa sulit yang sudah kita lewati. Kita mulai bisa melihat bahwa tanpa kegagalan, kita tidak akan belajar ketekunan. Tanpa luka, kita tidak akan belajar empati. Tanpa rasa kehilangan, kita tidak akan menghargai kebersamaan. Syukur ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi menolak masa lalu, melainkan menerimanya sebagai bagian dari pembentukan diri. Dari sinilah, rasa damai mulai muncul bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita bisa melihat nilai di balik setiap kejadian. Dan ketika rasa damai itu hadir, kita menyadari bahwa menemukan jati diri bukanlah tentang menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi orang yang utuh. Utuh berarti kita menerima sisi terang dan sisi gelap, kekuatan dan kelemahan, keberhasilan dan kegagalan, lalu menggabungkannya menjadi diri yang lebih bijak. Dari keutuhan itu, kita melangkah menuju tujuan hidup dengan lebih mantap, tanpa lagi terjebak dalam pencitraan, tanpa lagi lari dari bayangan, karena kita sudah tahu, sisi gelap adalah bagian dari kunci untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Pada akhirnya, ketika kita sudah menempuh perjalanan panjang menghadapi sisi gelap diri, menerima, mengolah, hingga menjadikannya sumber kekuatan, kita akan sampai pada sebuah pemahaman yang lebih dalam. Hidup tidak selalu tentang mencari cahaya di luar, melainkan tentang menyalakan cahaya dari dalam. Dan cahaya itu baru bisa bersinar ketika kita tidak lagi menolak bayangan kita sendiri. Banyak orang menghabiskan hidup untuk berlari mengejar sesuatu di luar dirinya, status, harta, pengakuan, tapi tetap merasa kosong karena mereka tidak pernah benar-benar menengok ke dalam. Sedangkan orang yang berani menghadapi sisi gelapnya justru menemukan bahwa makna hidup paling sejati lahir dari perjalanan batin, dari keberanian menatap diri sendiri tanpa topeng. Kita mulai menyadari bahwa jati diri bukanlah tentang citra sempurna yang kita tampilkan kepada dunia, melainkan tentang keberanian menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seringkali, kita terlalu sibuk mengejar definisi jati diri yang dipaksakan oleh lingkungan. Harus begini supaya dianggap sukses, harus begitu supaya dihargai, harus tampil seperti ini supaya diterima. Padahal, semakin kita mengikuti definisi luar, semakin jauh kita dari diri kita yang asli. Dan ironisnya, justru dengan menerima sisi gelap, hal-hal yang dianggap memalukan, menakutkan atau buruk, kita bisa menemukan keaslian yang selama ini kita cari. Karena jati diri sejati bukanlah tentang menutupi kekurangan, tapi tentang keberanian mengakui bahwa kita adalah manusia dengan segala kompleksitasnya. Begitu juga dengan tujuan hidup. Ia bukan sesuatu yang datang dari luar,
seperti hadiah, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam. Tujuan itu lahir ketika kita mampu menyatukan sisi terang dan sisi gelap kita menjadi satu. Dari rasa sakit kita, lahir empati. Dari kegagalan kita, lahir kebijaksanaan. Dari rasa takut kita, lahir keberanian. Semua hal yang dulu kita anggap penghalang, ternyata justru menjadi bahan bakar yang menuntun kita menuju arah yang lebih jelas. Tujuan hidup tidak harus besar, tidak harus membuat nama kita dikenal dunia. Tujuan hidup bisa sederhana, tapi jika lahir dari kejujuran dan keberanian menghadapi diri sendiri, ia akan membawa rasa damai yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ketika kita sudah sampai pada titik ini, kita pun mulai memandang masa lalu dengan cara yang berbeda. Luka yang dulu kita sesali, kini kita syukuri karena telah memberi pelajaran. Kegagalan yang dulu kita benci, kini kita pahami sebagai bagian dari proses. Bahkan orang-orang yang dulu menyakiti kita, kini bisa kita lihat sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk keteguhan hati kita. Semua potongan pengalaman, baik terang maupun gelap, akhirnya tersusun menjadi mozaik yang indah. Hidup tidak lagi terasa seperti sekedar rangkaian kebetulan, tapi seperti cerita yang utuh dengan alurnya sendiri. Dan dalam cerita itu, kita akhirnya bisa melihat peran kita dengan lebih jelas. Di titik inilah kita benar-benar bisa berkata bahwa sisi gelap bukanlah musuh, melainkan sahabat. Ia mungkin keras, mungkin menyakitkan, tapi tanpanya kita tidak akan pernah tumbuh. Sama seperti biji yang harus pecah sebelum bisa tumbuh menjadi pohon, begitu pula dengan diri kita. Kita harus berani retak, berani menatap gelap, sebelum akhirnya menemukan cahaya yang sejati. Dan begitu kita sampai di sana, kita tidak lagi hidup dengan ketakutan yang sama. Kita mungkin masih merasa cemas, marah, atau kecewa, tapi kita tahu bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara menjadikannya bagian dari perjalanan, bukan beban yang menghancurkan. Hidup memang tidak akan pernah sempurna. Selalu ada naik turun, selalu ada sisi terang dan sisi gelap. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Kalau hidup hanya berisi kebahagiaan tanpa kesedihan, keberhasilan tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah benar-benar belajar apa arti hidup. Sisi gelap hadir untuk memberi warna, untuk memberi kedalaman, untuk mengingatkan kita bahwa kita manusia. Dan hanya dengan menerima sisi itu, kita bisa menjadi manusia yang utuh. Manusia yang tidak hanya hidup untuk mengejar cahaya, tapi juga bisa berdiri tegak di tengah kegelapan, karena tahu bahwa cahaya sejati ada di dalam dirinya. Pada akhirnya, perjalanan menemukan jati diri dan tujuan hidup bukanlah tentang melarikan diri dari gelap, tapi tentang berani masuk ke dalamnya, menyalakan pelita kecil di sana dan keluar dengan pemahaman baru. Itu sebabnya, sisi gelap diri bukanlah kutukan, melainkan kunci. Kunci untuk membuka pintu yang selama ini kita cari, kunci untuk menemukan siapa kita sebenarnya, dan kunci untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih dalam. Dan ketika kita sudah berani memegang kunci itu, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditakuti,